wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahmatia, jurusan Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan mata kuliahan tentang perencanaan pendidikan, kebijakan pendidikan, dan manajemen kelas. Di sini saya akan memberikan pendapat saya jika saya memiliki suatu sekolah atau yayasan. Nah, di sini judul materi saya yaitu upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan. Jadi saya kalau misalnya punya sekolahan, saya akan meningkatkan mutu pendidikan saya. Dengan cara apa? Dengan cara meningkatkan kualitas gurunya terlebih dahulu. Dengan cara apa meningkatkan kualitas guru? Dengan cara mengikuti penataran. Apa sih penataran itu? Nah, menurut para ahli, penataran adalah semua usaha pendidikan atau pengalaman untuk meningkatkan keahlian, untuk menyelesaikan pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang-bidang masing-masing. Yang sedangkan kegiatan penataran itu sendiri ditujukan untuk mempertinggi mutu petugas sebagai profesinya masing-masing. Seperti guru akan lebih meningkatkan mutu tugasnya sebagai guru dan meningkatkan efisiensi kerja menuju arah tercapainya hasil yang optimal. Jadi penataran itu dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja, keahlian dan peningkatan, terutama pendidik untuk menghadapi arus globalisasi. Dan yang kedua itu mengikuti kursus-kursus pendidikan, jadi agar menambah wawasan. Adapun pendidikan yang udah lumrah lah, yang udah di mana-mana, itu tentang pendidikan bahasa Arab, pendidikan bahasa Inggris, dan pendidikan komputer. Dan itu sangat penting ketiga-tiganya itu untuk seorang pendidik. Nah, yang kedua itu harus memperbanyak, yang ketiga itu memperbanyak baca. Jadi guru bukan hanya untuk menguasai materi saja, tapi setelah menguasai materi kita juga harus rajin-rajin membaca agar public speaking kita lebih bagus lagi, lebih pede. Setelah itu mengadakan kunjungan ke sekolah lain seperti studi banding. Nah, studi banding itu bukan tentang sekolah antar sekolah saja, yang membandingkan fasilitas sekolah saja, bukan, tetapi membandingkan seorang guru di sini dan guru di sana. Itu bisa menukar pikiran dan informasi. Jadi kita harus mewajibkan seorang guru tuh studi banding, ikut gitu. Dan terakhir tuh mengadakan hubungan dengan wali siswa. Jadi bukan kita yang dekat dengan muridnya aja, tapi dengan orang tuanya juga. Dengan cara, contohnya itu seperti di sini, mengadakan rutin bulanan, ngaji bulanan setiap sebulan sekali. Jadi tidak terputus antara wali kelas dan wali murid. Terus yang kedua dengan cara meningkatkan materinya. Selain gurunya itu, kita harus meningkatkan materinya. Peningkatan pendidikan, maka peningkatan materi perlu sekali mendapatkan perhatian, karena dengan materi yang diberikan tentu akan menambahkan wawasan atau pengetahuan yang lebih luas dalam seorang pendidik. Jadi jangan terpaku sama buku saja. Jadi kita harus cari referensi di luar. Jadi kalau misalnya si anak gak tahu, kita jadi memberikan ilmu yang sangat luas. Terakhir itu, yang ketiga itu peningkatkan dalam metodenya. Guru mengajar bukan sekedar mengajar, tapi ada metodenya, metode dalam mengajar. Metode kita nih, metode gak belajar tentang ceramah aja kita yang ngomong murid mendengar, enggak. Ada metode tentang kayak kita di sekolah dan menerapkan ke masyarakat. Kayak misalnya di sini kita lagi belajar tentang kemasyarakatan, tentang kerjasama. Nah, tentang nilai-nilai Pancasila. Nah, kita kan kaitkanlah dengan kegiatan kita dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus selalu menolong, kita semua hormati, kita harus ini. Jadi si anak juga, jadi guru di sini bukan sebagai yang penguasa, tapi disamaratakan. Tapi seorang guru juga harus mengawasi agar si anak tidak terlalu jauh dalam menerapkan dalam kehidupan sehari-harinya. Jadi harus ada kayak ancaman tapi santai gitu. Terus meningkatkan sarana dan prasarananya. Bukan hanya guru yang ditingkatkan, bukan hanya materi ditingkatkan, bukan hanya metode yang ditingkatkan, tapi juga sarana dan prasarana. Karena kenapa?
karena siswa akan merasa nyaman jika sarana dan prasarananya baik dan layak untuk dipakai belajar. Anak akan lebih semangat, anak akan lebih fokus dalam belajar jika keadaan sarana prasarannya itu juga bagus dan nyaman. Jadi sangat berpengaruh banget ya. Terus yang terakhir, meningkatkan kualitas belajarnya. Setiap proses belajar mengajar dialami. Kadang dialami peserta didik selama lancar seperti yang diharapkan. Kadang-kadang mengalami kesulitan atau hambatan dalam belajar. Kendala tersebut perlu diatasi dengan berbagai usaha, yaitu kan suka ada yang ngeluh ya, ini anak gak bisa baca, ini anak gak bisa nulis, gimana ya. Nah, dengan cara memberi rangsangan kayak gimana. Nah, meminat belajar seorang berhubungan dengan perasaannya. Biasanya kalau misalnya anak yang bandel itu kebanyakan perasaannya itu terganggu dalam lingkungan keluarga, lingkungan teman, dan di situ kita harus lebih mendekatkan kita kepada si anak itu agar lebih terbuka, agar kita tahu kenapa si anak ini menjadi kayak gini, kenapa si anak jadi gini, dan kitanya. Jadi kalau misalnya anak udah deket sama kita, jadi si anak tuh kalau kita suruh tuh nurut. Jadi yang tadi dia bandel, setelah kita tahu apa alasannya dia bandel, nah di situ kita mulai memahami dia, lebih mengertikan dia. Jadi si anak juga nurut sama kita karena kita sudah perhatian sama mereka. Nah, yang kedua itu memberikan motivasi belajar. Kadang-kadang anak tuh suka kayak suntuk, kayak bosen, kayak pengen ya udah gitu, pengen bolos lah atau enggak itu. Dan setelah pembelajaran itu jangan kasih materi aja, kita kasih game yang bermotivasi, kita kasih film-film yang motivasi belajar ya, tentang apa aja yang penting untuk memotivasi belajar seorang siswa agar lebih semangat lagi, agar jiwa-jiwa semangat belajar itu tumbuh lagi gitu. Jadi gak ada kata males ataupun bolos dalam sekolah. Terus memberikan penghargaan, maksudnya tuh kayak mana? Kayak misalnya yang juara 1, 2, 3 itu pasti dikasih penghargaan. Nah, orang tuh bakal berlomba-lomba aku harus mendapatkan juara nih biar dapat hadiah. Kalau misalnya harus memberikan penghargaan, bukan selain dengan juara 1 aja, kayak misalnya hafalan atau mengerjakan soal pertama atau apa dan lainnya, itu harus diberi penghargaan agar si anak tuh semangat. Terus memberikan hukuman. Nah, yang kata tadi saya bilang memberikan hukuman tapi santai. Jadi kita nggak harus kayak hukum ini sini enggak, tapi kita harus santai aja, kayak kita tegas dengan hukuman tapi santai kepada anak. Jadi tidak kayak sewot, tidak ikuti nafsu. Kita bersifat mendidik lah, kayak dia salah kita nggak harus buat menjudge-nya, tapi kita harus memberikan nasihatnya. Yang terakhir tuh mengadakan kompetisi dan lomba. Mengadakan kompetisi dan lomba itu hampir sama dengan memberikan penghargaan ya. Jadi biasanya tuh kompetisi dan lomba itu kayak sebuah hiburan seorang anak. Kayak misalnya kita ada lomba class meeting. Nah, saya tuh ada lombanya, ada kompetisinya, dan saya tuh lebih bersemangat gitu datang ke sekolah buat belajar, buat kayak lomba-lomba kayak gitu, dan mengikuti acara-acara sekolah lah gitu. Jadi saya juga kayak ya nyaman nih di sekolah, nyaman nih belajar karena seru banget gitu. Oke, baik, itu saja yang saya sampaikan dalam upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan. Jadi jika saya menjadi sekolah, saya akan seperti itu. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun ucapan ataupun penjelasan, karena saya juga masih belajar, mohon maaf. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.